Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Elita Alkati, NIM 18210039. Di sini saya dan juga kelompok 6 akan membahas mengenai penelitian kitab fikih. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai pemilahan kitab fikih dalam buku Cik Hasan Bisri, pembagian kitab fikih itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, himpunan fatwa. Kedua, kitab kuning. Ketiga, kitab panel atau komparasi. Yang keempat, kitab fikih khusus. Kelima, kitab daras atau textbook. Lalu yang keenam adalah kitab wacana. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai himpunan fatwa. Sebagaimana kita telah pelajari, apa yang disebut dengan fatwa itu adalah pendapat mujtahid atau fuqaha sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan himpunan fatwa itu adalah kumpulan dari fatwa-fatwa atau kumpulan dari pendapat fuqaha atau mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Contoh-contoh dari kitab himpunan fatwa ini antara lain adalah Ar-Risalah dan Al-Um karangan Imam Syafi'i. Lalu di mazhab Hanafi ada Al-Fatawa Al-Waliji, Al-Fatawa Al-Haniyah, Al-Fatawa Al-Hindiyah, dan lain sebagainya. Khusus pada kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah ini menjadi salah satu kitab rujukan untuk pembuatan kompilasi hukum Islam. Nah, sampai sekarang himpunan fatwa ini kan masih sangat dibutuhkan. Lebih tepatnya fatwanya itu sendiri itu kan masih sangat dibutuhkan karena membahas tentang masalah-masalah kontemporer yang belum ada hukumnya untuk ditanyakan kepada mujtahid ataupun fuqaha mengenai hukum suatu itu. Nah, khususnya di Indonesia ini ada berbagai macam organisasi masyarakat Islam yang juga mengeluarkan fatwa untuk para pengikut-pengikutnya khususnya ya. Seperti contohnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan organisasi Islam masyarakat lainnya yang mereka pasti memiliki fatwa-fatwa itu sendiri, baik itu antara organisasi bisa saja sama hasil fatwanya maupun juga berbeda. Karena sifatnya fatwa ini tidak mengikat, jadi terserah kepada pengikutnya itu sendiri mau diambil atau tidak. Lalu untuk yang secara nasional seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang sangat aktif untuk mengeluarkan fatwanya. Selanjutnya ada kitab kuning atau kitab fikih yang berisi berbagai masalah hukum terutama dalam suatu aliran pemikiran disertai komentar, anotasi, dan ringkasan atas kitab fikih yang tersedia. Nah, kitab kuning ini kan sudah sangat kita kenal ya, terutama yang sudah masuk pesantren itu pasti banyak membahas mengenai kitab kuning. Kalau misalnya kita juga ada sebutan kitab gundul, yang kitab yang nggak ada syakelnya itu bersama seperti kitab kuning ini. Lalu contoh-contoh kitab kuning yang biasa dipelajari di Indonesia ini antara lain adalah Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, Taqrib, Fathul Qorib, Mabadi Fikiyah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kitab-kitab kuning yang biasa dipelajari. Next adalah kitab panel atau komparasi, yaitu kitab yang berupa deskripsi atau perbandingan pendapat para imam mujtahid dan mazhab tanpa memihak. Jadi, kitab panel ini itu bertujuan untuk mengkomparasikan atau membandingkan pendapat-pendapat para mujtahid maupun mazhabnya. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Dibandingkan seperti itu adalah untuk mengetahui titik-titik persamaan dan juga perbedaan dalam konteks perbandingan mazhab. Contoh dari kitab panel ini antara lain Al-Fiqih ala Madhabil Al-Arba'ah karya Al-Jaziri, lalu Al-Fiqih ala Madhabil Khamsah karya Muhammad Jawad Al-Muniyah, lalu ada Fiqih Sunnah karya Said Sabiq, dan masih banyak lainnya. Lalu ada kitab fikih khusus. Kitab fikih yang bersifat khusus dalam suatu bidang fikih tertentu seperti khusus membahas tentang ibadah atau muamalah, munakahat, mawaris, jinayah, siasah, sampai dengan aqdiyah. Jadi kitab fikih khusus ini lebih membahas pada suatu tema fikih tertentu, misalnya seperti hanya membahas tentang mawaris, ya maka kitab itu hanya berisi tentang pembahasan mawaris. Begitu pula jika mengenai aqdiyah atau peradilan ya, maka pembahasannya ya hanya tentang fikih-fikih peradilan,
apa saja hukum-hukum yang dipakai di peradilan seperti itu. Dan di sini ada contohnya fi fiqih al-awlawiyat dirosah jadidah fi daw al-Qur'an wal sunnah karya Yusuf Qardawi. Lalu ada hukum pewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan hadis karya Hazairin. Lalu ada al-ahkam as-sultaniyah karya Al-Mawardi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kitab fikih khusus ini. Nah, kitab fikih ini lebih sering digunakan untuk mempelajari hal-hal yang lebih khusus lagi untuk dipelajari lebih dalam. Selanjutnya ada kitab daras atau textbook, yaitu kitab rujukan berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur sekolah atau perguruan, termasuk kitab pengantar baik untuk pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Jadi yang dimaksud dengan kitab daras ini adalah kitab yang dijadikan rujukan atau dijadikan bahan untuk pengajaran kepada para pendidik. Contohnya seperti fikih Islam, hukum fikih lengkap karya Sulaiman Rasyid, pengantar hukum Islam, lalu hukum Islam, kitab hukum-hukum Islam karya Hasbi As-Siddiqi, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang biasanya mudah untuk dipahami bagi para pelajar khususnya itu dijadikan kitab daras. Yang terakhir adalah kitab wacana, yaitu kitab yang berisi tentang gagasan berkenaan dengan pengembangan fikih kontemporer tanpa secara khusus membicarakan substansi fikih. Maksudnya adalah kitab wacana itu seperti berisi tentang gagasan ataupun pemikiran dari para akademisi yang membahas tentang masalah-masalah kontemporer yang lalu dicari hukum fikihnya gitu. Jadi tidak hanya membahas secara hukum fikih saja, tapi juga secara meluas. Contohnya seperti dekonstruksi syariah, wacana kebebasan sipil, hak asasi manusia dan hubungan internasional dalam Islam karya An-Naim, lalu ijtihad kemanusiaan karya Munawwir Syazali. Ada juga agama keadilan, risalah zakat atau pajak dalam Islam karya Master F. Masudi, dan masih banyak lagi kitab wacana lainnya. Jadi kitab wacana ini tidak hanya membahas tentang fikih saja, tapi juga membahas masalah-masalah kontemporer secara meluas. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fokus penelitian. Beragam kelompok kitab fikih di atas telah memberi peluang untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, dapat disusun dan dirumuskan beberapa model fokus penelitian yang mencerminkan penyilangan seluruh kelompok kitab fikih sebagai satu kesatuan subjek penelitian. Maka dari itu, dapat dipilih menjadi 4 fokus penelitian. Yang pertama adalah penulisan kitab fikih. Penulisan kitab fikih merupakan bagian dari aktivitas kehidupan dalam masyarakat yang melek huruf dan juga memiliki minat baca. Dalam MPKF terdapat 4 unsur yang saling berhubungan, yaitu yang pertama adalah otoritas penulis, kemudian yang kedua adalah tuntutan kebutuhan, yang ketiga proses kreatif, dan juga yang terakhir adalah agregat sasaran. Berdasarkan pemahaman terhadap relasi antar unsur tersebut akan tampak keunikan dan juga konteks penulisan masing-masing kitab fikih. Yang kedua adalah kandungan kitab fikih. Sebagaimana yang telah dikemukakan secara sepintas bahwa dilihat dari kandungan atau isinya, kitab fikih dapat dipilih menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah berisikan seluruh substansi fikih, dan yang kedua adalah kitab yang berisi bidang fikih tertentu. Dalam model ini terdiri atas 4 unsur juga. Yang pertama adalah cakupan isi kitab, kemudian yang kedua struktur isi kitab, yang ketiga adalah alokasi isi kitab, dan yang terakhir adalah afiliasi isi kitab. Yang ketiga adalah mata rantai kitab fikih. Secara sepintas telah dikemukakan bahwasannya antar kitab fikih memiliki relasi yang beraneka ragam. Ada yang bersifat adhesif atau hanya saling berdampingan, terutama kepada kitab antar mazhab. Kemudian ada juga yang bersifat fasilitatif, itu
yang memberi ruang kepada masing-masing aliran pemikiran atau untuk ditampilkan sebagaimana adanya, terutama kepada kitab panel. Selain itu juga ada pula yang bersifat kohesif, yaitu sebagai suatu keluarga yang beranak pinak. Dalam hal ini adalah kitab kuning. Adapun unsur yang melekat pada MMKF adalah yang pertama kitab rujukan, yang kedua adalah transmisi kitab, yang ketiga itu formulasi kitab, yang terakhir adalah versi kitab. Yang keempat adalah sosialisasi kitab fikih. Sebagaimana telah dikemukakan bahwasannya kitab fikih berhubungan dengan penulis dan pembaca, dan dalam konteks yang lebih luas, kitab fikih juga merupakan dokumen dari produk pemikiran mengenai unsur normatif dalam kehidupan manusia, khususnya dalam masyarakat Islam. Dengan perkataan lain, ia merupakan reduksi dari proses biologis antara keniscayaan teologi dengan entitas kehidupan. Berkenaan dengan uraian di atas, dapat disusun dan juga dirumuskan penelitian pada sisi fikih. Fokus tersebut terdiri atas unsur-unsur yang pertama adalah rujukan utama, kemudian entitas kehidupan, ketiga proses sosialisasi, dan juga yang terakhir adalah bentuk sosialisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, untuk tujuan penelitian yakni untuk memahami kompleksitas kitab fikih produk dalam entitas masyarakat Islam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Nah, selain itu, penelitian juga digunakan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, kemudian di dalam bukunya model penelitian kitab fikih ini, di tujuannya ini ada 4 tujuan yang berbeda-beda, tapi isinya hampir sama. Maksudnya kegunaannya hampir sama ya. Tujuan yang pertama ini tujuan penelitian penulisan kitab fikih. Tujuannya ini untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang tradisi penulisan kitab fikih dalam kehidupan manusia, baik muslim ataupun non-muslim. Kemudian tujuan yang selanjutnya yakni tujuan penelitian kandungan kitab fikih. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami dan mendeskripsikan tentang anatomi dan perkembangan substansi fikih yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian tujuan penelitian mata rantai kitab fikih ialah untuk memahami dan mendeskripsikan tentang perkembangan aliran pemikiran secara berkesinambungan. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian sosialisasi kitab fikih yakni untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang kontribusi kitab fikih bagi pengembangan wacana dan penataan kehidupan manusia. Nah, dari keempat tujuan ini artinya hampir sama, masuk di dalam yang saya jelaskan awal tadi, bahwa untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian, seperti itu. Kemudian yang kegunaan penelitian ini berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang fikih dan usul fikih, yang mana mempunyai tujuan juga, yaitu yang pertama untuk memperkaya informasi tentang kitab fikih, yang kedua untuk menata pengajian kitab fikih, kemudian ada yang ketiga untuk dijadikan salah satu bahan bagi penelitian lebih lanjut. Nah, ini juga berguna bagi pemenuhan sebagian hajat hidup manusia, khususnya berkenaan dengan aspek kehidupan yang spesifik, seperti itu. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dari materi yang kami jelaskan, yakni yang pertama tinjauan pustaka. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa tinjauan pustaka ini merupakan sebuah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, kitab yang kita bahas ini tumbuh dan berkembang dalam entitas kehidupan yang memiliki tradisi membaca dan menulis.
Nah, yakni dalam tradisi besar atau kebudayaan tinggi. Tradisi besar ini apa? Nah, tradisi besar ini untuk menarik dengan tradisi besar ini tarik-menarik dengan tradisi kecil. Nah, dalam konteks penulisan fikih, perembesan tradisi besar itu bersamaan dengan Islamisasi yang terjadi di berbagai kawasan. Nah, untuk penelitian kitab fikih ini relatif terbatas, namun dari beberapa laporan penelitian yang terbatas itu dapat digunakan bagi penelitian kitab fikih yang lebih dalam, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Nah, rumusan kerangka berpikir ini disesuaikan dengan model fokus penelitian yang juga sekaligus menjadi model penelitian. Nah, tahapan kerja yang pertama diawali dengan penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Kemudian yang kedua, disusun visualisasi hubungan antar unsur tersebut dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, kemudian ada yang ketiga dan terakhir ini dirumuskan beberapa proposisi yang menggambarkan hubungan antar unsur tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya akan Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Yang pertama, yakni metode penelitian. Dalam fokus penelitian MPKF dapat digunakan pendekatan filosofis atau antropologis atau gabungan kedua pendekatan. Adapun pilihan metode penelitian yang dipandang tepat adalah metode hermeneutis atau studi kasus. Dalam fokus MKKF dapat dipilih pendekatan filosofis atau logis. Adapun pemilihan metode penelitian yang dipandang tepat adalah metode hermeneutis. Sedangkan dalam fokus penelitian MMKF dapat menggunakan pendekatan historis atau antropologis atau gabungan pendekatan antropologis dan sosiologis. Adapun pilihan metode penelitian yang dipandang tepat adalah metode penelitian sejarah atau studi kasus. Sementara itu, dalam fokus penelitian MSKF atau studi kasus, dalam fokus penelitian MSKF dapat digunakan pendekatan antropologis atau sosiologis. Nah, metode penelitian hermeneutis itu digunakan dalam memahami dan menafsirkan teks filosofis atau logis, sebagaimana tertulis dalam kitab fikih. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan filosofis dan logis, digunakan metode hermeneutis. Nah, teks itu dipahami terlebih dahulu dan ditafsirkan oleh peneliti, sehingga dapat disarikan dan mudah dipahami oleh orang lain. Teks itu pada dasarnya tersusun dalam jumlah pertanyaan, terdiri atas serangkaian huruf, kata, dan kalimat. Untuk memahami teks kitab dapat mengadaptasi metode penelitian komunikasi, khususnya tentang analisis wacana. Untuk metode penelitian sejarah pada dasarnya digunakan dalam memahami dan mendeskripsikan peristiwa pada masa lampau. Untuk penelitian mata rantai kitab fikih dapat dilakukan modifikasi serangkaian peristiwa penulisan kitab fikih dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu metode penelitian studi kasus, itu digunakan dalam memahami dan mendeskripsikan satuan analisis yang bersifat holistik dalam penelitian yang menggunakan pendekatan antropologis atau sosiologis. Dalam penelitian MPKF ini dilakukan terhadap apa yang terjadi pada masa kini, yang dalam berbagai hal memiliki makna bagi penulis dan kelompok sasaran. Sedangkan dalam penelitian MMKF dilakukan terhadap mata rantai kitab fikih sebagai media untuk memelihara dan menyebarkan aliran pemikiran. Sementara itu dalam penelitian MSKF dilakukan terhadap makna sosial kandungan kitab fikih bagi pengembangan wacana dan pemecahan hukum aktual dan amaliyah dalam entitas kehidupan. Penggunaan metode ini menggunakan cara yang rinci, halus, dan mendalam. Yang selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian kitab fikih adalah bahan kepustakaan atau sumber teks lain dari sumber lapangan dan sumber dari lapangan. Yakni unsur manusia di balik teks tersebut, konteks itu informan atau responden.
Sumber kepustakaan ialah bahan pustaka yang mendeskripsikan tentang kitab fikih atau kitab fikih itu sendiri. Kemudian, pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan merujuk pada fokus, tujuan pendekatan, dan metode penelitian. Selanjutnya, yakni adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dari kedua sumber itu dapat dilakukan dengan cara bervariasi yang dapat saling melengkapi, khususnya tentang sumber data lapangan membutuhkan dukungan sumber data kepustakaan, baik pada tahapan studi, penjajakan, maupun pada tahapan analisis data. Oke. Untuk pengumpulan data yang merujuk pada model pendekatan dan metode penelitian yang dipilih, pengumpulan data dalam penelitian MPKF dilakukan melalui cara pengkajian bahan pustaka atau wawancara dengan responden. Pengumpulan data dalam penelitian MKKF itu dilakukan melalui cara pengkajian bahan pustaka yang dapat dilengkapi informasi dari informan. Pengumpulan data dalam penelitian MMKF dilakukan melalui cara pengkajian bahan pustaka atau wawancara dengan informan atau responden. Pengumpulan data dalam penelitian MSKF dilakukan melalui cara wawancara dengan informan atau responden. Oke, yang pertama pengumpulan data kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian MPKF, MKKF, dan MMKF dilakukan dengan cara pengkajian bahan pustaka. Berkenaan dengan hal itu, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah memilih kitab fikih yang akan dijadikan subjek penelitian. Yang kedua, menempatkan kitab itu dalam konteks model penelitian yang juga telah dipilih. Yang ketiga, membaca struktur kitab. Yang keempat, membaca kandungan kitab. Yang kelima, mencatat kandungan kitab sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Yang keenam, apabila kitab itu berbahasa asing, dilakukan penerjemahan terlebih dahulu isi catatan itu ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, memahami isi teks kitab dengan cara menggunakan metode penafsiran dengan merujuk pada pendekatan yang digunakan. Yang kedelapan, membaca kitab lain yang dirujuk atau merujuk. Yang kesembilan, berdasarkan hasil pendekatan yang dilakukan klasifikasi data sesuai dengan unsur fokus penelitian, selanjutnya dilakukan klasifikasi lebih spesifik. Kemudian yang terakhir, masing-masing kelas dan subkelas data diberi kode. Untuk pengumpulan data lapangan, itu dalam penelitian MPKF, MMKF, dan MSKF. Nah, hal ini dari sumber data lapangan itu diambil dari informan atau responden. Tahapan yang dilakukan yang pertama yakni adalah memilih kitab yang akan dijadikan subjek penelitian. Yang kedua, menyusun alat pengumpul data yang berisi beberapa butir pertanyaan yang bersifat umum. Yang ketiga, menghubungi responden atau informan untuk menentukan kesediaan wawancara. Yang keempat, mengumpulkan data dengan cara wawancara. Yang kelima, mencatat dan merekam isi wawancara. Yang keenam, melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara. Yang ketujuh, menyalin hasil wawancara dari ragam bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Yang kedelapan, menyarikan isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut kosakata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti. Yang kesembilan, melakukan konfirmasi dengan responden atau informan tentang sari hasil wawancara dan ungkapan spesifik yang tidak disarikan. Yang ke-10, memilih data tentang pendapat dan informasi. Yang ke-11, mengklasifikasikan data sesuai dengan unsur dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang ke-12, berdasarkan hasil klasifikasi data tersebut sebelumnya dilakukan klasifikasi yang lebih spesifik lagi, yakni dalam hal subkelasnya, subkelas datanya. Yang ke-13, masing-masing kelas dan subkelas data diberi kode kemudian ditabulasi. Oke, selanjutnya yakni adalah analisis data. Tahapan pengumpulan data sebagaimana diuraikan yang telah saya sampaikan tadi, itu sebagian telah memasuki bagian awal dari analisis data, yakni ketika dilakukan klasifikasi data. Berkenaan dengan hal itu, pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Oke, yang pertama, data yang telah terkumpul
diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data. Yang kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data, kelas data, dan subkelas data. Yang ketiga, data yang telah diklasifikasikan diberi kode, kemudian antar kelas data itu disusun dan dihubungkan dalam konteks penelitian, baik itu MPKF atau MKKF atau MMKF ataupun MSKF. Yang keempat, selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan filosofis, pendekatan logis, dan atau pendekatan historis, atau pendekatan antropologis, atau pendekatan sosiologis. Yang kelima, berdasarkan hasil kerja pada tahapan keempat dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang terakhir, menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian tentang fokus serupa yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda, sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.